Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Allah membuat pakaian. Kemudian Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Binatang bisa dikuliti jika binatangnya dikorbankan. Ada pertumpahan darah terlebih dahulu. Sejak saat itu, upaya menutupi dosa, menutupi kesalahan, dan menutupi ketelanjangan manusia harus ada penumpahan darah. Itulah sebabnya ketika manusia terusir dari Taman Eden, pada kisah Kain dan Habel, Habel mempersembahkan korban darah kepada Tuhan, dan korban Habel diterima Tuhan, sedangkan korban Kain ditolak Tuhan karena bukan korban darah. Allah membuat pakaian. Mulai saat itu dosa bisa ditutupi kalau ada korban darah, dan itu menjadi suatu gambaran kekal yang menunjuk kepada Tuhan Yesus yang harus mati menumpahkan darah untuk menutupi dosa dan ketelanjangan kita. Mulai dari Taman Eden, Allah sudah merancangkan penebusan oleh Yesus. Mulai dari peristiwa Adam, ada kulit binatang, ada korban darah. Pasca di Mesir, ada korban darah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di salib, korban darah. Rancangan Allah itu luar biasa. Allah membuat pakaian. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, dan hal itu dimulai di Taman Eden. Jadi daun pohon ara tidak bisa menutupi dosa. Itu upaya manusia. Itulah yang ditolak Yesus. Dan memang upaya manusia adalah upaya terkutuk. Hidup di dalam hukum Taurat, hidup di dalam kutuk, karena manusia tidak bisa setia dan melakukan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Karena itu, jika kita ingin dosa kita ditebus, kita hanya bisa mengandalkan penebusan Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa kita secara permanen, secara kekal. Firman Allah berkata, oleh satu korban saja, Ia, Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia, Yesus, kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.